menanyakan Pak, dorongan dari pemerintah sendiri nih Pak untuk mengakselerasi proyek-proyek gas ini yang udah ditemukan ini seperti apa? Mungkin evaluasi dari kayak blok-blok sebelumnya kayak Masela yang progresnya maka waktunya cukup lama ya Pak. Terus mungkin bisa dielaborasi Pak, roadmap optimalisasi cadangan gas di dalam negeri akan seperti apa sih Pak? Mengingat Indonesia kan cadangan gasnya kan besar banget ya Pak. Terima kasih Pak. Itu aja. Yang pertama, makasih ya Pak, dari media Indonesia ya. Oh, Bisnis Indonesia. Hari ini saya keluar di artikel apa, bisnis atau di media ya. Aku lihat foto aku gagah betul hari ini. Sekali-sekali melihat muka sendiri. Jadi yang pertama, apa sih yang dibutuhkan akselerasi dari pemerintah untuk mendorong agar ini percepatan? Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis. Dan ketuanya langsung saya yang pimpin. Ini bukan lagi akselerasi, ini kakaknya akselerasi ini. Kenapa? Kami kan menganggap ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat. Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan. Supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini nggak main-main, urusan energi ini nggak main-main. Yang kedua, menyangkut dengan peta tentang energi, nanti forum khusus ya, saya jelaskan tentang kondisi gas kita nanti ke depan. Yang penting saya umumkan untuk Eni. Yang ketiga, saya harus mengapresiasi kepada Eni. Jujur aja, saya itu kan orangnya objektif aja. Kalau bagus, saya akan bilang bagus. Kalau nggak bagus, saya akan bilang nggak bagus. Ini berbeda dengan Impex. Kalau mereka ini kerjanya dulu cepat, tak, sudah hasilnya lapor. Nah, kalau yang lain ini omong dulu, tidak tahu hasil kapan. Makanya kita butuh langkah-langkah taktis. Itu, jadi saya mengapresiasi lah. Dan ini adalah kolaborasi yang baik. Mereka juga melakukan kerjasama dengan Pertamina. Saya minta untuk mereka juga harus ada kolaborasi dengan Pertamina. Selain itu kita harus memberikan opsi juga untuk mereka membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain di luar Indonesia yang bisa berkolaborasi dalam rangka percepatan untuk bagaimana mengeksekusi dan meningkatkan lifting terkait dengan produksi. Begitu. Saya pikir cukup ya. Saya tahu kalian tunggu saya doorstop toh. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Siro? Nggak ada? Oke, Pak Siro, sini kita foto di sini, biar mereka lihat. Joko sini, kepala saya. Lu kan biar. Ini Pak Siro ini yang tadi headquarter untuk Asia Pasifik dan Middle East. Kemudian ini adalah perwakilan Eni yang baru. Pak siapa namanya? Mirko Araldi. Kalau yang ini kepala SKK Migas, kepalanya udah botak terus. Paten ini barang, Thank you. Ya. Yes, thank you. Tomorrow ya. Tomorrow meeting 11 ya. 11. Ya. You thinking to use all. Ya. Marco. Oke, makasih. Itu yang resminya. Sekarang yang tidak resmi saya ke situ. Boleh Pak. Kanda di situ aja Kanda, Pak Kanda. Sini aja, oke. Sini aja lah. Pakai mic aja Pak, pakai mic Pak. Pak, pakai mic aja Pak. Itu tadi itu kalian tanya domestik nggak enak, ada orang luar. Rapi. Sudah bisa? Ayo, silakan. Tadi yang soal gas LPG 12 kilo udah mulai langka dan harganya udah mulai naik, sebenarnya Pak Teman-teman media,
teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itu LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Berarti sebenarnya stoknya aman ya? Aman. Pak Bahlil, berarti ada kemungkinan harganya turun kalau harga minyak dunia turun ya Pak? Pasti. Jadi akan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007? Enggak, 2006 atau 2007 LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari yang kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan. Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa? 17.000 sampai 18.000. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai 25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita tertibkan kan ya macam-macam lah, tapi ya udahlah sudah berlalu. Sekarang yang penting Hormuz baik kok. Bapak, harga BBM non subsidi kan dari yang naik ya Pak. Tapi kan pertama sama bensin belum naik, itu kira-kira bakal naik juga nggak sih Pak? Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Dan itu kan peraturan Menteri SDM 2022 kan sudah jelas itu, ada formulasinya. Begitu ya, Dek ya? Tapi sampai berapa Pak bisa ditahan Pak? Hah? Kenaikan harga besaran sampai Ya nanti kita lihatlah. Kalau untuk subsidi gue bisa jawab. Langsung jelas dengan angka-angkanya. Yang mana? Kalau subsidi sampai dengan harga ICP dunia $100 tidak akan naik. Rata-rata. Sekarang average rata-rata dunia ICP kita dari Januari sampai tertanggal yang saya ngomong itu kurang lebih sekitar $76. Hari ini ya, kalau kemarin kan 77. Kan pernah naik sampai 105, 106. Sekarang kalau udah turun kan? Sudah di bawah 100 ya Pak Dirjen ya. Jadi rata-rata tadi pagi saya bangun tidur, bacaan saya sekarang adalah harga ICP dunia. Dan ICP rata-rata, kita mungkin 76 sekian. Begitu. Ada sampai kemarin tuh ada kapal tanker bawa LPG ke Indonesia, itu tuh sebenarnya pesanan Pertamina atau lewat dari Selasar di sebelah sana? Laporan dari Reuters, tapi menilai apa? Waduh, saya bukan wartawan internasional ya. Saya Menteri SDM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba saya cek ya. Oke.
non subsidi itu apakah ada dampaknya ke B40 nggak Pak? Karena komponennya kan solar, 40 minyak nabati. Nah ini kenaikan solar non subsidi itu dampaknya ada nggak Pak? Solar subsidi, kalau non subsidi itu sekali lagi saya katakan harga pasar. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang B0 itu lebih mahal daripada B40. Nah, pasti ada koefisien pembaginya di situ, perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik. Gitu, ya. Oke teman-teman. Pak, harga BBM subsidi kan naik tinggi Pak. Ada potensi konsumen lari ke BBM yang di bawahnya termasuk BBM subsidi. Ya saya cuma mau sampaikan aja lah. BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Apa nggak malu kita? Itu aja ya bos ya. Tapi ada langkah pengawasannya nggak sih Pak? Hah? Ada langkah pengawasan. Pengawasannya ketat. Pembatasan masih jalan Pak. Gimana? Pembatasan konsumsi BBM masih jalan. Ya saya kan waktu di Seoul di Korea waktu saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. 50 liter itu kan tangki sudah penuh itu, sudah bisa 400 kilo itu. 300 kilo lebih lah, hampir kurang lebih 400. Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain kamu isi lebih dari itu. Tapi itu tidak berlaku untuk bis, trek-trek yang mengangkut beras, mengangkut sayur, logistik. Jangan trek yang dipakai untuk kelapa sawit sama tambang. Itu abuleke namanya ya. Untuk motor juga nggak ada pengawasan Pak? Hah? Untuk motor. Kalau motor sampai dengan sekarang Adinda mau isi berapa aja nggak apa-apa. Nggak, soalnya di sosmed itu rame orang bolak-balik pakai motor yang tingginya besar buat beli pertalite. Ya itu kembali Dinda. Kita harus punya hati Dinda ya. Dinda punya hati dong gitu. Janganlah kau pakai gen, janganlah kau bolak-balik. Kasihan rakyat kita Dinda ya. Cari rezeki itu penting, tapi yang baik-baik ya Dinda ya. Hah? Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsafan dari diri kita ya. Masa sih kita harus malu nggak kalau kita diawasi terus Dinda gitu ya. Apalagi apa judulnya apa ini sekarang? Oke. Menyangkut dengan perintah Bapak Presiden dalam rangka nggak kebetul hari ini ya. Menyangkut dengan penataan IUP yang atas perintah Bapak Presiden itu dikhususkan kepada IUP-IUP yang ada di dalam kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, ataupun taman nasional, hutan-hutan produksi terbatas, atau hutan-hutan yang bisa dikonversi yang belum ada IPPKH-nya. Itu yang akan dilakukan penataan. Sementara dalam kawasan hutan yang sudah ada IPPKH-nya dan atau aturan lain yang memungkinkan, maka itu dengan sendirinya tidak akan dilakukan evaluasi karena izinnya kan sudah ada. Gitu bos. Tetapi kalau di areal yang belum ada izin IPPK-nya, itu yang akan menjadi bagian yang dievaluasi. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang langkah-langkahnya dan nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Ya? Hah? Semua tambang lah. Semua memukau lah, tambang apa aja ada. Nikel ada, batu bara ada, emas ada, apa lagi, boksit ada, pasir kuarsa ada, timah ada, semuanya. Karena total IUP kita kan ada 4.000 lebih, kurang lebih sekitar 4.000, hampir 5.000 lah, hampir 5.000, kurang lebih ya, 4.000 lebih, nggak sampai 5.000 tapi hampir. Baik bos. Oh.